Runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah usai 13 tahun perang saudara memicu reaksi dari berbagai pemimpin dunia. Negara-negara seperti Israel, Uni Eropa, dan Amerika Serikat menyambut baik kejatuhan al-Assad. Sementara Iran dan Mesir menyerukan stabilitas dan kedaulatan Suriah. Dilaporkan warga Suriah merayakan kepergian al-Assad dengan sukacita di seluruh negeri. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan menghormati kedaulatan Suriah dan menyerukan untuk segera mengakhiri konflik militer. Adapun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutkan runtuhnya al-Assad sebagai hari bersejarah. Sementara itu, PBB menyatakan hal ini sebagai kesempatan bersejarah bagi rakyat Suriah membangun masa depan damai. Kementerian Luar Negeri Cina berharap Suriah segera stabil dan mengutamakan keselamatan warga negara Tiongkok. Selain itu, Mesir menghimbau semua pihak menjaga kedaulatan dan persatuan Suriah. Uni Eropa menyambut baik jatuhnya al-Assad dan menekankan pentingnya proses politik yang inklusif. Presiden Prancis Macron mengucapkan selamat atas runtuhnya negara barbar dan berharap perdamaian. Sementara itu, Amerika Serikat menyebutkan jatuhnya al-Assad sebagai momen bersejarah bagi rakyat Suriah untuk membangun masa depan yang lebih baik. Delegasi Hamas yang dipimpin oleh Khalil al-Hayya telah bertemu dengan Menteri Hasan Mahmud Rashad di Kairo. Pertemuan itu untuk membahas upaya gencatan senjata di Gaza. Hamas menekankan komitmennya untuk mengakhiri agresi Israel dan memastikan kesuksesan dalam gencatan senjata. Adapun Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 44.700 orang tewas dan 106.000 terluka akibat perang. Hamas juga menyetujui usulan Mesir untuk membentuk komite gabungan guna mengelola jalur Gaza. Selain itu, delegasi Hamas menyetujui pembentukan komite dukungan masyarakat melalui mekanisme nasional yang inklusif. Di Doha, Hamas menerima dukungan dari Iran yang mengecam tindakan Israel sebagai genosida terhadap rakyat Palestina. Sementara Ketua Dewan Syura Hamas Muhammad Darwish menegaskan bahwa fokus utama adalah mengakhiri perang dan agresi. Darwish juga menyoroti pentingnya meningkatkan dukungan bagi rakyat Gaza dan menggagalkan rencana Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memasuki Suriah untuk pertama kalinya dalam 50 tahun pada Minggu 8 Desember 2024. Hal itu terjadi setelah kelompok pemberontak menggulingkan rezim Bashar al-Assad di Suriah. IDF memasuki dataran tinggi Golan, wilayah yang telah diincar Israel sejak tahun 1960-an. Penyerangan itu menyusul jatuhnya Damaskus pada 7 Desember 2024 yang mengakhiri kekuasaan Assad. IDF menyatakan bahwa mereka tidak ikut campur dalam urusan internal Suriah. Adapun tentara Israel juga akan bertahan di zona penyangga untuk melindungi warga Israel. Dilaporkan pengerahan ini bersifat sementara bekerja sama dengan pasukan pengamat pelepasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelumnya, IDF belum memasuki Suriah sejak perjanjian pelepasan 1974. Israel dilaporkan mengerahkan tank dan kendaraan lapis baja di wilayah Quneitra dan sekitarnya. Sementara itu, organisasi HAM Suriah menuding pasukan Israel menembaki warga sipil. IDF juga menyerang target yang dianggap bisa digunakan pemberontak melawan mereka. Selain itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut runtuhnya rezim Assad dan menyebutnya sebagai peluang besar bagi Timur Tengah. Israel dan Hamas hampir menyepakati gencatan senjata kecil selama 2 bulan. Kesepakatan tersebut mencakup pembebasan tahanan berdasarkan kasus kemanusiaan. Hal itu disampaikan oleh otoritas penyiaran Israel pada Minggu 8 Desember 2024. Dilaporkan Israel akan menarik pasukan dari sebagian jalur Gaza. Adapun delegasi Hamas baru saja menyelesaikan pertemuan dengan kepala intelijen Mesir untuk membahas gencatan senjata. Namun upaya ini terkendala penolakan Israel menghentikan serangan di Gaza. Dikabarkan Hamas dan mediator Mesir serta Qatar belum memberikan pernyataan resmi. Sementara itu, Netanyahu menyebut tumbangnya rezim Assad di Suriah dapat mempercepat pertukaran sandera. Akibatnya, perang di Gaza telah menyebabkan ribuan korban sipil, sementara Israel menghadapi tudingan genosida oleh Mahkamah Internasional.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menanggapi tumbangnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Ia meyakini bahwa kehancuran rezim al-Assad dapat mempengaruhi kesepakatan pertukaran sandera Israel di Gaza. Netanyahu bahkan mengklaim bahwa Israel memainkan peran penting dalam runtuhnya rezim tersebut. Dalam pernyataan, Netanyahu menyebutkan bahwa sebagian dari peristiwa tersebut merupakan hasil operasi Israel terhadap Hizbullah dan Hamas. Ia menambahkan bahwa situasi ini dapat membuka peluang baru untuk memperkuat kesepakatan pertukaran sandera dari Gaza. Dilaporkan saat ini ada sekira 101 tahanan Israel yang masih ditahan di Gaza. Dikabarkan upaya mediasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera gagal. Hal itu dikarenakan penolakan Netanyahu untuk menghentikan serangan. Perlu diketahui, Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu atas kejahatan perang. Adapun Israel juga tengah menghadapi kasus genosida terkait tindakannya di Gaza di Mahkamah Internasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.